Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Selalu dapat membuainya hingga melayang. Kami mengandalkanmu, anak Badung. Joy tersenyum penuh kemenangan. Dirinya yakin akan kemampuan si bocah tua nakal itu. Melupakan sakit di hampir sekujur tubuhnya, Joy melesat ke dalam bangunan. Berniat mencari di mana bosnya berada. Sementara di sudut sebelah barat, Better terpojok oleh pengeroyokan dua orang. Para pengawal yang baru datang ini mempunyai ilmu bela diri yang tidak bisa dianggap remeh. Better memutar double sticknya, sekilas menyeka hidungnya yang mengeluarkan darah. Maju kalian, tantangnya dengan tatapan elang, di balik surai yang menutupi sebagian wajahnya. Karena rambutnya sudah berantakan, Better meludah ke samping, membuang cairan merah yang rembes melalui sudut bibir. Pria maco dengan gaya rambut gondrong itu pun siap memasang kuda. Anak buah Joy mendang salah satu punggung pengawal itu hingga tersungkur. "Thanks bro," seru Better menaikkan jempolnya. Kini mereka imbang 1-1, sedangkan si kembar kepala pelontos, yang mana mereka adalah anak buah Better, telah terkapar pingsan dengan luka di beberapa bagian tubuhnya masing-masing. Di dalam bangunan suara lesatan peluru bersahutan, menimbulkan suara bising memekakkan telinga. Arjuna dan Susi yang bersembunyi di balik lemari besar menarik napas cepat-cepat. "Apa kau masih kuat berlari?" tanya Arjuna pada Susi yang nampak pucat dan berkeringat. Bagaimana tidak? Pasalnya ini kali pertama di dalam hidup wanita cantik itu. Berada di antara perang peluru, berlari ke sana, kemari serta berguling dan bersembunyi. Entah, sudah berapa banyak memar di sekujur tubuhnya. "Aku masih kuat," jawab Susi dengan napas yang terengah-engah. "Kenapa kita jadi action gini sih, kayak The Matrix yang dihujani peluru?" Seloroh Susi membuat Arjuna membekap mulutnya seketika. "Shoot, aku akan melindungimu, berlarilah ke bawah." "Oke," bisik Arjuna dengan hembusan napas hangatnya di telinga Susi. Wanita itu hanya mengangguk dan sekejap kemudian menggeleng. "Menurutlah," bisik Arjuna lagi. Kali ini membuat Susi mengangguk patuh. Setelah Arjuna menggigit pelan telinganya. "Kenapa pakai gigit? Gigit segala sih? Dasar tukang maksa." Lalu mereka pun memposisikan diri. Dor. Peluru terakhir Arjuna berhasil mengenai bahu kiri si pria kucai dengan wajah menyebalkan itu. "Mogui, setan," umpatnya dalam bahasa Makau. Lantaran kesal, maka keluarlah bahasa asli si kucai. "Likai Zeli, Gaisi de, keluar kau, sialan," teriaknya menantang Arjuna. Lalu melempar nya yang juga kosong. Senjata api itu terlempar sejauh 2 meter. Arjuna menyeringai di balik tumpukan benda yang dibungkus karung. Karena mereka berada di sebuah ruangan seperti gudang. Sementara Susi tidaklah turun ke bawah seperti perintah Arjuna, melainkan mengintip dari balik tumpukan karung di sudut lain. "Aku tidak setega itu meninggalkanmu sendirian," gumamnya sambil terus mengintai.
bersiap dengan mengokang senjatanya, menggenggam dengan kedua tangan, senjata yang baru pertama kali dilihatnya secara nyata. Bersiap menarik pelatuk, meski dirinya tak yakin tembakannya akan meleset atau tepat sasaran. Ya Tuhan, selama ini aku hanya melihat adegan ini di TV. Tapi sekarang, kenapa hidupku begitu rumit, gumam Susi, menelah takdirnya. Mengetahui bahwa musuh telah kehabisan amunisi, Arjuna keluar dengan seringai serigalanya. Entah sejak kapan pria ini menjadi menyeramkan seperti itu. Lama sudah Arjuna tidak berduel dengan lawan sungguhan. Karena sejak patah hati belasan tahun lalu, dirinya sempat terjungkal di kehidupan underground. Dari situlah, ia mengenal beberapa ilmu bela diri dan juga senjata tajam, bahkan senjata api. Sebelum akhirnya, ia belajar sungguhan sambil menunggu wasiat dari sang kakek turun untuknya. Sudah lama ototku kaku. Baiklah, mari kita beraksi kawan. Arjuna menjulurkan jarinya menantang. Si Kucai hanya menggeram memperlihatkan taringnya yang macam hiu. Entah itu gigi sungguhan atau sengaja dibuat bertaring semua. Pria berkulit sawo matang dengan tato ulat kaki 1000, menarik sesuatu dari punggungnya. Kedua tangannya menggunakan pedang pipih sedikit lebar. Wajahnya tersenyum remeh menantang Arjuna. Kita tidak punya dendam kan, Tuan? Seloroh Arjuna seraya memindai bahasa tubuh lawan. Mengira arah serangannya nanti, agar ia dapat mematahkan dengan mudah setiap jurusnya. Ini bukan aksi perkenalan, jadi pergilah ke neraka. Si pria Kucai menyerang membabi, buta meski sebelah bahunya terluka. Namun, hal itu tak menghalanginya untuk bergerak dengan gesit. Kau saja yang ke alam baka, Arjuna menangkis setiap serangan dari Twins of Sword itu. Suara pedang kembar beradu dengan katana, menimbulkan melodi nyaring berdenting. Arjuna menangkis, berputar, menghunus serta melayangkan sabetan keras. Namun, musuhnya ini benar-benar tangguh. Tarian dari senjatanya yang super indah dan lincah dapat dipatahkan dengan mudah. Lama tak bertarung, sekalinya duel, mendapat lawan yang benar-benar tangguh. Cukup menguras tenagaku, setelah ini, aku akan mulai berlatih lagi, batin Arjuna yang sempat kewalahan. Si Kucai melompat dengan memantulkan lebih dulu sebelah kaki pada dinding. Lalu pria itu mengarahkan pedang kembarnya dari atas. Suara benda tajam bertenaga itu beradu hingga memercik api di udara. Karena tidak pernah latihan, Arjuna payah di napas dan tenaga. Sehingga serangannya bisa ditangkap begitu mudah. Lalu si Kucai mendorongnya sekuat tenaga. Dorongan bertenaga dalam itu membuat Arjuna hampir tersungkur. Bila saja ia tidak menggunakan senjatanya sebagai tumpuan. Musuhnya ini benar-benar menginginkan nyawanya. Pria bertato dengan wajah beringas nan menyebalkan ini terlihat begitu berhasrat untuk menghabisinya. Katana dalam genggaman Arjuna terlepas, dirinya salah prediksi dalam serangan. Sial, dia menggunakan cara licik dengan melakukan gerakan tipuan. Batin Arjuna yang kini tengah memegangi dadanya.
Posisinya yang terjerembab di atas tumpukan karung membuatnya menjadi sasaran empuk sang musuh. Si Kucai tergelak, lalu berlari cepat ke arah Arjuna. Arjuna sekuat tenaga, berusaha menegakkan tubuhnya, berkelit pun takkan bisa. Hanya bisa meraih beberapa karung di sekitarnya. "Abis kau!" teriak si Kucai dengan geraman disertai sabetan dari kedua pedangnya. Sabetan kedua benda tajam yang menyerang sekaligus dari dua sisi, membuat napas Arjuna tercekat tiba-tiba. Isi di dalam karung bertebaran di udara, karena Arjuna melempar demi menangkis ayunan pedang kembar. Dedawan kering dengan bentuk kecil itu berserakan ke seluruh lantai. Ternyata, tumpukan karung itu berisi daun ganja yang sudah dikeringkan. Arjuna terus melempar demi menghalau pandangan si Kucai. Sembari ia mencari letak senjatanya yang terlempar. Musuhnya itu terus menyerang tanpa ampun, meski bahunya terus merembeskan cairan merah berbau amis. Kali ini Arjuna melihat sedikit celah, ia kembali melempar sebuah karung. Ketika sabetan pedang membelah karung itu, sebuah tendangan keras mendarat tepat di ulu hati si Kucai. Tubuh pria itu tersungkur, cairan kental berwarna merah kehitaman sukses menyembur dari mulutnya. Arjuna memegangi kakinya yang perih, karena salah satu sabetan pedang itu menyenggol betisnya. Hingga celananya sobek di bagian bawah. "Apa yang harus aku lakukan?" gumam Susi dengan tangan gemetar, ia ragu untuk melempar tembakan. Takut malah salah sasaran. Keringat dingin membasahi tubuhnya, yang masih setia mengawasi duel di hadapannya ini. "Aku harus yakin, Susi kembali memposisikan dirinya, menekan pelatuk itu siap membidik. Arjuna semakin terpojok, tak ada lagi barang di sekitar yang bisa ia gunakan untuk melawan. Sementara musuh perlahan mulai bangkit. Si Kucai menggeram marah, kembali maju untuk melakukan penyerangan. Arjuna berguling ke bawah ketika sabetan benda tajam itu melewati atas kepalanya. Menendang tungkai kaki hingga keseimbangan musuh kembali tersungkur. Orang ini apa tidak lelah? Kapan dia akan menyerah? Arjuna bergumam seraya merangkak menghampiri katana miliknya, yang tergeletak tak jauh dari tempatnya terguling. Arjuna terkesiap, dirinya bahkan tak sempat bangun. Untung saja katana sudah berada di dalam genggamannya. Kucai menekan kedua senjatanya yang kembali bertemu dengan katana milik Arjuna. Sekuat tenaga Arjuna bertahan pada posisinya yang terlentang di lantai, menahan dorongan pedang kembar dengan katana, hingga kedua pedang itu hampir mendekati lehernya. Dor! Satu tembakan melesat, menjatuhkan lampu gantung yang berada tak jauh dari lokasi Arjuan dan si Kucai. Yahkan salah sasaran, pekik Susi kesal. Ia memukulkan kosong itu pada kepalanya. Sakit. Tembakan yang meleset itu sempat mengecoh konsentrasi dari si Kucai. Karena kaget, maka kudanya renggang. Arjuna mengeluarkan sisa tenaganya, mendorong katana, hingga pemilik pedang kembar itu terhempas. Masih belum mau menyerah, si Kucai kembali maju menyerang. Kali ini ia melempar bubuk ke udara, tepat di depan wajah Arjuna.
Ah, apa ini? Ah, mataku. Arjuna merasa terganggu pada penglihatannya. Seketika itu, sabetan pedang kembali mengarah mengincar batang lehernya. Teriakan melengking keluar menggema dari mulut seorang pria yang menggelepar di lantai. Cairan berwarna merah seketika menggenang membanjiri lantai kayu tersebut. Erangan yang keluar dari mulutnya begitu mengerikan dan menyayat. Pekik Susi nyaring, ia pun berlari dan melempar senjata apinya yang kosong. Susi mendekap tubuh tegap itu erat. Darah yang bersimbah pada pakaian Arjuna tidaklah dihiraukannya. Hujan deras disertai angin kencang, datang menerjang hutan. Di mana telah terjadi pertempuran sengit beberapa saat lalu. Angin kencang serta derasnya tetesan hujan, membaurkan cairan merah dengan warna tanah. Membiaskan anyir, menyapu bekas sisa perkelahian. Terdapat beberapa tubuh tak bernyawa dan terluka parah. Mungkin beberapa tengah meregang nyawa secara perlahan. Raga penuh luka dengan darah yang hampir mengering bertebaran di segala penjuru. Di dalam bangunan tua, berbahan material serba kayu. Terletak di lantai 2 pada bangunan yang cukup besar itu. Terbaringlah sosok seorang pria yang masih tak sadarkan diri di atas tempat tidur usang. Sementara di ujung sana, lantai kayu yang berwarna kecoklatan, bertaburan bercak merah darah. Joy, lirih Susi dengan wajah yang basah oleh air mata. Iya Nona, Joy menjawab, dengan napas yang masih terengah-engah. Karena ia berlari ketika mendengar arah suara tembakan. Arjuna, tangis Susi pun pecah seketika. Di sebuah rumah sakit, seorang pria berkulit putih terus mengerang. Dirinya baru sadar beberapa waktu yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa putraku bisa seperti ini? Lirih seorang wanita tua bertubuh gemuk dan pendek. Kedua matanya nanar menatap sang putra yang sesekali mengerang kesakitan. Tubuh pria itu hanya ditutupi oleh selembar selimut, karena salah satu alat vitalnya baru saja dioperasi. Siapa yang melakukan ini padamu nak? Gumamnya miris, hatinya sebagai seorang ibu merasa teriris. Suara pintu dibuka, menampakkan sosok seorang wanita cantik berjalan masuk ke dalam ruangan berbau desinfektan. Jelita, panggil Izzy, sambil menarik tangan mantan selebgram itu kencang. Lepas, tepis Jelita, menarik tangannya dari genggaman Izzy. Apa yang terjadi pada Seno? Katakan, hardik Izzy, sambil mencekal pergelangan Jelita. Mana ku tahu, Jelita menghempas tangan wanita tua itu dengan kasar. Kau, Izzy geram. Ingin rasanya ia mencekik wanita yang semakin berani padanya. Dulu, dipikirnya ia dapat mengendalikan wanita di hadapannya ini demi keuntungannya. Agar Seno segera menceraikan Susi pada saat itu. Ternyata, kini dirinya sedikit tahu apa maksud dan tujuan wanita ini kembali mendekati sang putra. Bahkan rela mengandung benih dari putranya. Padahal setahu dirinya, karena menurut informasi orang suruhannya, anak perempuan kandung Jelita saja ditelantarkan di kampung halamannya. Belum lagi info yang baru saja diketahuinya. Bahwa Jelita suka menjual tubuhnya demi kelancaran karirnya di layar lebar.
Makin muak saja Izzy pada wanita ini, padahal dirinya pun bukan wanita yang suci. Meski sudah berumur, Izzy memiliki libido di atas rata wanita pada umumnya. Ia membutuhkan seseorang untuk menyalurkan hasratnya sepeninggal sang suami ke alam kubur. Anakmu sekarang cacat nyonya, dia sudah menjadi lelaki yang tidak berguna. Sarkas jelita tersenyum remeh. Tidak, anakku tidak cacat, sanggah Izzy dengan emosi. Ia memegangi dadanya yang tiba-tiba sesak. Bagaimana ia dapat menghadapi dunia bila Seno menjadi pria yang tak lagi sempurna? Apalagi yang Anda sangkal nyonya, akulah satunya penyelamat keluarga ini. Tawa jelita kencang. Ia tak peduli terhadap pasien pesakitan di atas berangkar sana. Jelita, panggil Seno lirih dan terbata. Jelita menghampiri pria yang begitu terlihat pucat dan lesu. Pandangannya menatap remeh dengan senyum mencibir. Aku akan tetap di sisimu, kau tenanglah. Aku adalah wanita yang setia. Setelah kau sembuh kita akan segera menikah, ucap jelita tenang. Tanpa ada sedikit pun gurat khawatir di wajahnya. Apa yang tengah ia rencanakan? Wanita ular itu begitu licik. Aku harus memiliki rencana setelah anak itu lahir nanti. Batin Izzy dengan segenap niat busuknya. Lagi Seno mengerang. Entah apa yang tengah dirasakan pria itu. Yang pasti membuat ngilu setiap orang yang melihatnya. Terkecuali tunangan cantik nan seksinya ini. Sabarlah, aku telah berbicara dengan dokter. Setiap sakit yang kau rasakan adalah alami. Karena proses penyambungan tulang serta beberapa jaringan yang putus. Jelas jelita, dengan senyum mengejek. Tak ada simpati sedikit pun pada pria yang dulu pernah menjadi pemilik hatinya itu. Kau tahu, saat ini gairahku sedang berada di puncak. Tapi, keadaanmu malah seperti ini. Jelita berbicara sambil menunduk, sehingga terusan Suez nampak jelas. Membuat kedua mata Seno seketika melotot. Sepertinya, sampai kapanpun kau tidak akan bisa memuaskanku. Tapi, tenang saja, aku akan tetap menjadi istrimu di atas nota. Tawanya kembali menggema di ruangan VIP tersebut. Berhenti mengganggu putraku, apa kau tak punya hati? Izzy menarik jelita agar menjauh dari berangkar Seno. Ia tak terima putra satunya dihina seperti itu. Kau bilang aku tak punya hati? Hei, nyonya, apa kau pikir selama ini putramu punya hati? Hardik jelita sambil menuding telunjuknya ke wajah Izzy. Tubuh wanita itu yang lebih pendek darinya, semakin mempermudahnya untuk mendiskriminasi. Sudahlah, aku hanya membuang waktu di sini. Lebih baik mencari lelaki perkasa yang mampu berdiri, untuk ku ajak bermain semalaman. Baik, Seno sayang, cepat sembuh ya. Kemudian jelita berlalu dengan tawa cekikikan. Sementara itu di waktu yang sama di lokasi yang berbeda, Susi terus saja terseduh sambil mendekap tubuh Arjuna. Kenapa kau terus saja menangis? Yang matikan si kucai itu, gemas Arjuna. Karena Susi terus saja menangis sambil memeluknya. Apa kau tidak lelah? Lihatlah kedua matamu ini.
tunjuk Arjuna pada sepasang mata indah yang kini sembab itu. Aku takut, aku mengkhawatirkanmu, jelas Susi dengan sedikit terisak. Kan aku baik saja. Apa yang membuatmu begitu takut? Arjuna meraih dagu itu, hingga wajah sendu Susi mendongak ke arahnya. Itu semua karena Joy datang tepat waktu, seandainya ia telat sedikit saja. Aku tidak akan sanggup membayangkannya. Susi kembali menenggelamkan wajahnya di dada peluk kabel itu. Haish, Nona, kenapa kau bucin duluan? Joy menepuk jidatnya, menyaksikan adegan di depan matanya. Arjuna hanya menaikkan kedua bahunya acuh dengan senyum tercipta setelahnya. Kenapa saat itu kau juga pingsan? Tanya Susi ketika mereka telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Itu, karena aku kelelahan, sekaligus kaget. Bagaimana tidak, leher si kucai ditebas di hadapanku. Sehingga kepala jeleknya itu menggelinding di bawah kakiku. Menjijikkan. Arjuna bergidik membayangkan kejadian itu. Ini obatmu, minum dulu. Susi menyerahkan beberapa obat untuk luka dalam yang diberikan oleh dokter. Kasihan Joy, ia harus menjalani operasi THT. Susi menghela napas sambil memasukkan kembali obat-obatan untuk Arjuna. Arjuna menelan beberapa macam obat itu terpaksa, kalau saja Susi tidak mengancam. Ia tidak akan sudi menelan pil pahit itu. Buru ia menenggak air segelas hingga tandas, lalu lidahnya melet. Kau ini, lucu. Susi tergelak lalu meninggalkan Arjuna ke arah dapur. Apanya yang lucu? Celetuk Arjuna. Dirinya ikut mengekor kemana Susi pergi. Lucu saja, pria segagah dirimu, yang bertarung seperti pendekar samurai. Dengan gaya lincahnya bersama katana yang agung. Tapi, takut minum obat. Seloroh Susi masih dengan tawa gelinya. Kau ini ya, senang sekali meledekku sejak kemarin. Arjuna mendekap Susi dari belakang. Lalu menciumi tengkuk serta leher Susi. Hingga wanita itu berteriak kegelian. Hentikan Geli, Susi terus meronta, meski Arjuna memeluknya semakin erat. Terima hukumanmu, karena telah menertawaiku terus, Arjuna semakin gencar. Bahkan kini ia menggigit kecil telinga Susi. Membuat capit itu kembali mendarat di pinggangnya. Ish, dasar ratu kepiting, decak Arjuna. Makanya jangan gigit, kau macam vampire saja. Celetuk Susi, sambil melepaskan diri dari Arjuna. Hei, mana ada vampire menggigit telinga? Arjuna kembali menarik Susi, memutarnya hingga posisinya membelakangi dirinya. Vampire itu menggigit di sini. Arjuna menempelkan bibirnya di leher jenjang Susi yang putih mulus. Membuat Susi terkesiap seketika, ketika bibir dingin itu mengecup sekaligus menghisap lehernya. Napas hangat Arjuna yang berembus menyapu bawah telinganya, membuat bulu kuduk Susi berdiri karena merinding disko. Lepas, aku kan mau masak makan malam kita, elak Susi, berusaha meronta. Dirinya takut terhanyut, karena Arjuna selalu dapat membuainya hingga melayang. Biarkan seperti ini sebentar. Arjuna menyusupkan wajahnya di antara ceruk leher Susi, mencari kenyamanan di sana.
Nanti bisa telat deh makan malamnya, elak Susi lagi. Mencoba lepas dari jerat yang ujungnya akan membuat dirinya mabuk kepayang. Aku akan membantumu jadi diamlah. Atau ku gigit lagi, ancam Arjuna. Sontak membuat Susi tak lagi meronta. Lalu keadaan hening selama beberapa saat. Keduanya seakan menikmati waktu yang seakan berhenti di sekitar mereka. Hingga Arjuna kembali mengeluarkan suaranya lebih dulu. Aku sempat takut saat itu, sangat takut. Ketika ku dapati dirimu tak ada di dalam kamar mandi. Arjuna memejamkan mata sambil menarik napasnya dalam. Apalagi saat tahu bahwa dirimu diculik, saat itu dunia serasa berputar, pijakanku bergetar. Seandainya, saat itu terjadi hal buruk pada dirimu, mungkin, aku tidak akan bisa memaafkan diriku selamanya. Arjuna mengeratkan lingkaran-lingkaran tangannya pada raga Susi. Menghirup aroma sampo pada rambut itu sepuasnya, seakan dirinya sudah lama tidak bernapas. Perlahan ia membalik pemilik tubuh yang aromanya sudah menjadi candu untuknya. Mulai saat ini kau tidak boleh jauh dariku sesenti pun. Arjuna menatap mata yang telah basah itu lekat. Terima kasih, sudah mengkhawatirkan aku sampai seperti ini, lirih Susi. Jangan keluarkan lagi air mata sedih di hadapanku. Aku akan selalu ada untukmu, merelakan apapun demi dirimu. Arjuna mengulurkan jarinya menghapus air mata Susi. Aku sudah meyakinkan hati ini untukmu. Hingga diri ini tak sanggup membayangkan bila harus kehilangan, ucap Arjuna terbata. Napasnya seakan tercekat di tenggorokan. Mereka menyatukan kening sambil memejamkan mata. Merasakan debaran dalam dada serta debur jantung yang berdetak tak seperti biasanya. Menjalin tautan hati keduanya dengan ikatan tak kasat mata yang semakin kuat. Ayo kita menikah, celetuk Susi membuyarkan momen syahdu nan manis itu. Mata keduanya sama berbinar, hingga senyum ikut merekah dari bibir keduanya. Susi mengalungkan kedua tangannya di leher Arjuna. Dengan sedikit berjinjit ia meraih bibir seksi itu dengan bibirnya. Kau yang memulainya, Arjuna menahan tengkuk Susi ketika wanita itu hendak melepaskan diri. Maka, terjadilah pagutan yang manis. Hingga sesapan dari keduanya menimbulkan suara decapan yang kentara. Anak muda itu tidak bisa dianggap remeh rupanya. Seorang pria parubaya menghisap sesuatu dari hidungnya. Bawa wanita itu masuk, aku sudah tidak sabar bercinta dengannya. Sebelum ia menjadi mangsa dari dragonku. Kemudian, pria patuh baya itu menyeringai panjang macam joker. Hola, Don, apa kau merindukanku? Senyum seksi nan menggoda, tercetak dari paras jelita. Tentu saja my hot madame, Don meraih tangan jelita yang terulur padanya. Lalu menarik tubuh seksi yang semakin berisi itu ke atas pangkuannya. Beberapa saat sebelumnya, jadi, wanita itu yang melakukannya? Menarik, aku harus merebutnya dengan tanganku sendiri. Don Domino menyeringai, kemudian menatap sebuah alat penyadap. Terdengar percakapan di sebuah rumah sakit antara jelita dengan Seno dan Izzy.
Anak muda itu berusaha menipuku rupanya. Domino menggeram, meremas kepalan tangannya sendiri. Jeff, panggil Don, kepada salah satu hacker andalannya. Siap, Don. Pria tinggi dengan wajah kaku itu mengiyakan perintah sang tuan. Bekerja cukup lama dengan pria keturunan negara penghasil lasagna itu, membuatnya faham akan maksud Don Domino. Perlahan, Jeff, perlahan. Pria itu pun tergelak menyeramkan. Kembali di mana jelita tengah bergulat panas di atas sofa mewah. Dan mahal di ruangan pribadi Don Domino. Ah, kau begitu hebat. Don memuji keapikan permainan jelita. Meskipun wanita itu tengah hamil, tapi tidak mengurangi kelincahannya dalam bergoyang. Kau suka gaya wanita hamil ini? Tanya jelita dengan mimik wajah menggoda. Meski baru pertama kali, untukku, aku suka, bahkan, bagian ini terasa kencang dan kenyal. Berapa lama kau tidak bertemu wanita Don sayang? Jelita bertanya sambil terus memberi stimulasi pada partner kasurnya itu. You're really a hot madame, ucap Domino dengan napas yang terengah-engah. Kau juga Pak Tua Perkasa, timpal jelita sambil kembali mengenakan pakaiannya. Kuharap dapat mengulangi malam indah ini bersamamu, Don, mengenakan celananya. Kemudian menghampiri jelita dan merengkuh raga menawan itu. Aku pun, kau tahu, Seno sudah dibuat cacat oleh mantan istrinya. Pria itu tidak akan bisa memuaskanku. Tutur jelita, sambil memainkan bulu lebat di dada bidang Domino. Jangan mulai lagi, kau akan kembali membangunkan nagaku. Don, menangkap tangan jahil jelita, membuat wanita itu terkekeh geli. Kita partner sekarang, tawar jelita. Deal, setelah menyetujuinya, Don kembali menyesap madu manis jelita. Kembali, mempreteli raga mulus itu hingga tanpa benang sehelai pun. Kau benar, benar si tua perkasa, Don. Mereka pun kembali bermain odong sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Jeff, awasi wanita itu. Aku masih menyukai permainannya. Sepertinya, dia juga dapat mencarikan agen selanjutnya. Titah Don, pada sang hacker andalan. Siap Don, Jeff mengangguk pelan. Dar, kirim penyusup ke dalam perusahaan, Arsa. Kirim orang terbaikmu, titah Don selanjutnya, pada tangan kanan kepercayaannya. Baik, Don, segera laksanakan, jawabnya tegas. Arjuna, kau hanya seorang cucu yang beruntung. Menghabisimu bukan hal yang sulit untukku. Don, memutar kursi singgasananya, menatap sinis pada sebuah figura usang. Ingatannya kembali pada masa itu, di mana dirinya harus kehilangan sosok wanita pribumi yang menjadi obsesinya selama bertahun-tahun. Palmia Margarita, Miaku. Mata Don menatap sinis pada figur wanita ayu dengan pakaian sederhana. Arjuna, seharusnya kita sudah menjadi kakak dan adik ipar sekarang. Jika saja kakek tua itu tidak membawa pergi kakakmu dariku. Aku akan membuatmu merasakan apa itu patah hati, hingga kau membenci wanita sampai ke ubun-ubun. Akan kubuat kau gila sepertiku, pekik Don, disusul dengan gelegar tawanya yang menggema. Bagaimana keadaanmu?
Tanya Joy pada Better yang baru saja masuk ke ruangan di mana ia dirawat pasca operasi. Seharusnya aku yang bertanya begitu, ucap Better dengan gelengan kepala. Ah, ya, yang ku tahu, kau pun terluka saat itu. Kilah Joy, dengan keadaan lebih baik dari sebelumnya. Meski kepalanya masih dibebat oleh kain macam mumi, aku hanya terkilir, di bawah kembah pekok pun cukup jelas Better. Dengan logat aslinya, karena hanya dengan Joy ia dapat berbicara non-formal. Jaga, Nona Susi baik. Kau tahu kan, gembong mafia bau tanah itu. Sudah mulai terang, terangan memerangi kita, pesan Joy, yang masih mengkhawatirkan keadaan Susi setelah kejadian itu. Aku pun tahu, tak perlu kau ingatkan, tukas Better dengan nada tak senang. Dia adalah labuhan bos kita, Tuan Arjuna. Setelah sekian lama, pria kering kaku itu tak tersentuh wanita. Jadi, buang jauh perasaanmu sebelum berkembang terlalu mekar. Tutur Joy, menggebu, memperingati sahabatnya. Aku tahu, Joy, Better mendengus tak suka, karena perasaannya tercium oleh Joy si penakluk wanita. Kau tidak akan bisa membayangkan, akan jadi sekejam apa Arjuna, jika ia kehilangan wanitanya kali ini. Joy menatap tajam ke arah Better. Berisik kau Joy Kinder. Pria dengan rambut dikuncir itu menyumpal apel yang sudah dikupas ke dalam mulut Joy. Kau sudah sehat? Tanya Arjuna pada asisten maskulin di hadapannya. Terima kasih, Tuan, atas perhatian Anda. Joy membungkukkan tubuhnya sedikit. Duduklah, Arjuna, memerintahkan Joy agar pria itu terus berdiri di sisinya. Seharusnya, akulah yang berterima kasih padamu. Karena kedatanganmu yang sangat tepat pada waktunya, ucapnya lagi, setelah Joy meletakkan bokongnya di sofa. Tak lama kemudian, sosok wanita cantik nan anggun melangkah masuk dengan nampan berisi minuman. Arjuna bahkan tersenyum melihat wanita itu begitu feminim sekarang. Susi, dengan dress berenda di bawah lutut, membuat penampilannya terlihat manis. Wah, Nona cantik sekali hari ini. Terlihat segar dan lebih muda. Puji Joy dengan senyum sumringahnya. Kau bisa saja Joy. Susi menggeleng pelan seraya meletakkan cangkir berisi kopi di atas meja. Diminum kopi spesialnya, tawar Susi sambil mengerling ke arah Arjuna. Membuat pria dewasa itu terkekeh pelan. Sepertinya ada yang saya lewatkan selama dirawat di rumah sakit. Heran Joy melihat ekspresi tak biasa dari kedua orang di hadapannya ini. Ya, karena itu, kebetulan kau sudah sehat, maka aku ada misi penting untukmu, ucap Arjuna. Tunggu dulu, Tuan, kenapa Nona ada di sini? Lalu, bagaimana dengan posisi direktur di perusahaan Pradipta? Potong Joy, yang selalu seenaknya seperti biasa. Makanya dengar dulu kalau bosmu ini sedang bicara. Aku kan belum selesai. Gemas Arjuna pada Joy, asisten songong tapi setia. Pengabdian Joy selama ini tak dapat diragukan lagi. Dialah yang membantu Arjuna mendirikan perusahaan ini hingga sekarang. Selalu setia melindungi, karena Joy memiliki basic ilmu bisnis serta bela diri yang mumpuni. Maaf, Tuan.
Silakan diteruskan penjelasannya. Joy menunduk dengan sedikit melirik ke arah Susi. Menerka apa yang terjadi di antara mereka? Soal jabatan presdir di perusahaan Pradipta. Aku telah mempercayakan sepenuhnya pada Better. Susi akan mengirim Vanish sebagai sekretaris di sana. Lalu, aku akan mengirim Milna sebagai asistennya. Jelas Arjuna sambil menyeruput kopi hitam yang masih mengepulkan uap panasnya itu. Ah, kopi buatanmu memang numero uno. Arjuna memberi pujian pada wanita di sebelahnya. Sehingga kedua pipi itu bersemu merah. Tumben banget muji, Tuan, celetuk Joy spontan. Memang dasar asisten Julides, lidah tajamnya sama sekali tidak bisa tahan untuk tidak berkomentar. Kau ini, baru muncul tapi sudah bikin kesal, tegur Arjuna dengan nada ketusnya. Membuat nyali Joy ciut seketika. Sudahlah, Joy hanya bercanda. Kau kan memang jarang memujiku. Bela Susi pada sang asisten penyelamat. Membuat Arjuna Sontan menoleh dengan tatapan tajam ke arah Susi. Sabarlah sedikit menghadapinya. Bagaimanapun, kau berhutang nyawa padanya. Bisik Susi di telinga Arjuna, seraya sebelah tangannya mengelus bahu serta lengan pria pemarah itu. Terima kasih, Nona. Anda memang paling pengertian, puji Joy lagi dengan tatapan memuja. Tundukkan pandanganmu, sentak Arjuna sebal. Bagaimana bisa anak buahnya ini memandang dengan kekaguman pada wanitanya? Arjuna memijat pangkal hidungnya. Dirinya tak habis pikir bahwa Susi akan mampu memikat siapapun dengan auranya. Dari para musuhnya hingga para anak buahnya sendiri. Joy melangkah dengan tegap memasuki kawasan restoran elit di tengah kota. Gemerlap lampu kota pada malam hari berkerlap-kerlip indah, hingga membuat bintang yang tertutup oleh awan iri. Kenapa kau mengajakku bertemu di tempat ini? Protes Walls, yang sejak tadi menunggu sudah menghabiskan 2 gelas koktail. Memang kau berharap aku ajak ketemuan di mana? Bar, klub, sarkas Joy pada Walls. Pemuda berambut pirang itu baru saja mau membuka mulutnya ketika Better memotong. Itu sih maumu, sela pria berambut gondrong yang selalu dikuncir itu. CK, baru datang sudah ikut nimbrung saja. Cebik Walls yang merasa dirinya bakal jadi bahan bulian mereka berdua. Adik manis, janganlah merajuk, goda Better, yang kemudian disambut tawa oleh Joe. Cepatlah katakan ada apa? Aku ada janji malam jam 10 nanti. Sela Walls pada kedua seniornya ini. Ya, senior terhadap wanita. Haish, jangan sok sibuklah anak muda. Sesekali liburkanlah petualanganmu menjelajah hutan squishy, ledek Joe. Mana bisa paman, sanggah Walls dengan sedikit sindiran pada Joe. Hei, aku tidak setua itu sampai kau panggil paman, protes Joy dengan wajah ditekuk. Eka, sampai kapan mereka adu mulut begini, decak Better dalam hati. Melihat kedua orang di depan dan sampingnya, yang terus saja memperdebatkan hal yang tidak penting. Matanya memutar malas sambil menyeruput cappuccino tanpa krim di atasnya. Pikirannya melayang pada sekretaris barunya. Di mana gadis polos yang berlatar daerah yang sama dengannya? Vanish, gumamnya.
seraya menaikkan sudut sebelah bibirnya, menciptakan senyum tipis tak kasat mata. Ngapain senyum? Senyum, Om. Seluruh Walls menoleh ke arah Better, di mana dirinya sontak mendelik. Om, kepalamu. Better sukses mendaratkan kunci mobilnya ke atas ubun si bocah badung. Aku menghormati kalian, kenapa malah marah? Jared Walls yang merasa didiskriminasi oleh kedua orang dewasa itu. Kita harus bekerja keras ini, ucap Walls yang diangguki oleh kedua anak buah abang sepupunya itu. Tapi tak apa, demi perubahan status dan pembuktian akan kejantanan Abang Juna. Pekik Walls, yang kembali kena timpuk dari para seniornya. Penculikan tempo hari, menjadikan posisi kakak ipar sangat berbahaya. Aku akan memantau sistem dengan ketat, ucap Walls, serius. Nah, gitu serius, Bet, meskipun Seno sedang dalam masa pemulihan. Dia masih punya kaki tangan yang setia, dan tidak bisa dianggap remeh, ujar Joy pada Better. Ya, Rich, sahut Better, sambil memikirkan sesuatu. Aku seperti pernah melihatnya, ketika bergabung dengan klan Toyobo 5 tahun lalu. Tapi, entahlah, Better melanjutkan lagi aksi makannya. Begitupun Joy dan Walls, mereka mengisi perut. Setelah beberapa saat berpikir keras demi kelancaran acara pernikahan Arjuna dan Susi. Posisi mereka yang di ujung dekat jendela sangat pas, sehingga tidak dilalui oleh orang lain. Juga, mereka bisa sambil mengawasi sekitar dari sudut ini. Perusahaan Arsa tengah merekrut karyawan baru. Kau harus mengawasi secara ketat dan jangan sampai lengah. Saran Better pada Joe, yang kemudian diangguki oleh pria maskulin itu. Kau benar, jangan berikan celah sedikit pun untuk para musuh. Tekad Joy dengan rahang yang mengeras. Aku akan terus mengawasi aksi Rich. Mereka bertiga saling menatap yakin dan bertekad bahwa kejadian buruk seperti tempo hari bisa kapan saja terjadi lagi. Ketika dendam telah menguasai hati, maka darah dan harta akan tumpah tak berarti. Hanya manusia yang masih memiliki hati nurani, menjadikan hidup dan kesempatan sedikit lebih bermakna dengan sesuatu yang berarti. Kendaraan roda 4 itu membelah jalanan di mana jarang sekali nampak lengang seperti ini. Sang pengemudi sesekali melirik pada wanita di sebelahnya, hingga terkadang tatapan mereka beradu, mencipta lengkungan indah dari bibir keduanya. Aku masih gak ngangka akan sampai pada fase ini, ucap Arjuna dengan senyum yang sejak tadi tak pudar dari wajahnya. Baru kali ini, aku melihat senyum di wajah tampanmu itu. Ternyata, membuatmu tak seseram biasanya. Apa kau sebahagia itu, mendapat barang bekas sepertiku? Batin Susi yang semakin merasa tak percaya diri. Padahal dia sendiri yang telah mencetuskan agar pernikahan mereka segera dilaksanakan. Apa kau tak menyangka akan menikah dengan janda sepertiku? Tanya Susi lirih, dengan rasa rendah hati yang semakin menjadi akhir-akhir ini. Jangan bicara seperti itu, sejak awal aku tidak mempermasalahkan statusmu. Apa kau masih belum mengerti, ketus Arjuna? Ia sungguh tak suka Susi yang merendahkan dirinya sendiri seperti itu. Aku rela menukar 100 gadis demi seorang janda sepertimu.
Jadi, jangan bicara omong kosong itu lagi denganku, tegas Arjuna penuh penekanan. Cara bicara Arjuna yang bernada keras, malah membuat wanita di sebelahnya itu sesenggukan. Hei, kenapa kau malah menangis? Arjuna pun terpaksa menepikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah itu, mobil bos ngapa berhenti dah? Celetuk salah satu bodyguard yang mengemudikan mobil Jeep Wrangler di belakang Arjuna. Kita kagak perlu tahu, dahlah awasin dari sini aja. Pengawal kedua pun menurunkan kaca jendela mobil sedikit, lalu menyalakan batang rokoknya. Sendirian aja lu, bagi sini, pinta pria berbadan besar di depan kemudi. Black, kau lihat ada mobil di belakang kita? Ucap pria pelontos, yang ikut pertarungan di hutan tempo hari. Sementara kawannya harus istirahat total, karena mengalami patah tulang di daerah rawan. Pria yang dipanggil Black pun mengintip dari kaca spion. Ya, aku lihat, kira, mereka suruhan siapa? Pantau Black menghembus kasar asap dari rokoknya. Antara anak buah Don King, Kong dan si melehoi Seno, mereka berdua saling menatap kemudian tergelak. Kembali ke mobil di depan mereka. Lihat aku, apa peringatan dariku kurang jelas? Arjuna menarik dagu lancip itu hingga mendongak menghadapnya. Mengusap lembut wajah yang lagi basah oleh air mata. Aku benci melihat wajahmu yang begini. Arjuna kembali menghapus air mata Susi, kali ini bukan dengan jemarinya yang besar, melainkan dengan bibirnya. Ia mengecup kedua mata basah itu bergantian kanan dan kiri. Bersamaku, kau hanya boleh bahagia. Arjuna melanjutkan terus kecupannya sampai pada benda kenyal yang disukainya, hingga membuatnya selalu ingin mengecapnya. Apa begini caramu mendiamkan wanita yang menangis? Sindir Susi yang merasa kebas pada bibirnya. Sukses kan? Kita harus segera merencanakan pernikahan kita, Seno, sebelum perutku semakin membesar. Lagi pula, harus ada yang menduduki singgasanamu bukan? Jelita mendorong kursi roda Seno ke taman. Kemudian dirinya duduk menghadap pria itu. Kali ini ia harus berpura-pura berlaku baik padanya, agar Seno menyetujui rencananya. Karena Jelita sudah tahu kabar mengenai pernikahan Susi dan Arjuna, di mana akan diadakan 1 bulan ke depan. Bagaimana Jelita tahu informasi ini? Tentu saja dari informannya. Ia sungguh penasaran, ternyata Arjuna adalah junanya ketika masa awal kuliah dulu. Pria itu membuatnya penasaran, bagaimana si cupunya bisa jadi sekeren sekarang. Aku akan mengutus Rich, kau bisa memintanya membantumu, jawab Seno tanpa mau melihat ke arah Jelita. Sepertinya dirinya salah telah memilih wanita ular ini untuk menampung benihnya. Wanita licik yang menghalalkan segala cara demi obsesi dan ambisinya. Kini, keadaannya lemah, ia tak lagi bisa memanfaatkan tubuh Jelita. Semua, sia saja. Terima kasih sayang, usahamu kian maju pesat. Tabunganmu pasti sudah banyak bukan? Aku ingin pesta yang mewah. 3 pekan ke depan. Pinta Jelita, penuh penekanan dengan arti tidak ingin ada bantahan. Seno hanya bisa mendelik kesal,
melihat wanita ini semakin semaunya. Kau atur saja, terserah maumu. Menolak pun aku tak bisa. Seno membuang wajahnya ke samping. Muak melihat senyum meremehkan dari Jelita. Dia sangat rugi kali ini. Mengeluarkan uang banyak, namun tak bisa menikmati. Bahkan dirinya pun tahu, bila Jelita memuaskan geloranya dengan mafia bau tanah itu. Sial, keadaanku benar, benar sial, Seno mengumpati dirinya dalam hati. Bahkan, sang mami pun tak bisa diandalkan untuk memegang sementara perusahaan. Sejak dulu hanya dialah yang dapat diandalkan. Setelah kita menikah, maka aku punya kuasa bukan, aku akan menggunakan kuasaku semestinya. Aku janji padamu sayang, Jelita mengecup singkat pipi Seno. Bagaimanapun, pria itu tetaplah menarik. Ketampanannya tidaklah berkurang karena kecacatannya. Jelita pun kembali mendorong kursi roda itu masuk ke dalam istana Pradipta. Aku akan menjadi nyonya di rumah ini sebentar lagi. Akan kubuat kau mati berdiri mamiku sayang. Batin Jelita, senyum sinis pun terbit dari bibirnya. Bersambung.